Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fonologi dan morfologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Wulandani, NPM 2203050028 dari PGSD 2A. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Terdapat dua objek kajian dalam fonologi, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang membahas proses produksi bunyi, bahasa, atau pengucapan bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat ucap. Fonetik memiliki tiga tugas utama, yaitu menyelidik ciri fisik bunyi bahasa atau disebut juga fonetik akustik, menyelidik bagaimana bunyi bahasa dihasilkan atau disebut juga fonetik akulturatoris, dan menyelidik bagaimana bunyi bahasa diterima oleh pendengar atau disebut fonetik auditoris. Selanjutnya, fonetik akustik merupakan cabang fonetik yang menyelidik ciri-ciri fisik bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris merupakan cabang fonetik yang menyelidik bunyi bahasa berdasarkan alat-alat ucap. Fonetik auditoris merupakan cabang fonetik yang menyelidik bunyi bahasa berdasarkan pendengar sebagai persepsi bahasa. Yang kedua adalah fonemik. Jika fonetik mempelajari bunyi bahasa dan tidak menganalisis apa makna perbedaan bunyi, maka fonemik lebih detail menganalisis bunyi untuk tujuan menganalisa perbedaan makna dari runtutan bunyi tersebut. Contoh, P, A, D, I, dan P, A, G, I. Fonetik memandang bahwa penyebutan kata padi dengan menggunakan lidah tengah pada huruf D, sementara penyebutan kata pagi menggunakan pangkal lidah huruf G. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Jenis morfem yang pertama adalah morfem bebas, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Yang kedua adalah morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lainnya. Yang ketiga adalah morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya dan, yang, dengan. Selanjutnya, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan produktif, mencakup kata penuh dan afiks. Morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Morfem suprasegmental, morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain, seperti ke, an pada kata keadaan. Morfem terikat atau afiks, yaitu morfem yang tidak mempunyai potensi untuk berdiri sendiri. Morfem unik, yaitu morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Selanjutnya adalah proses morfologi. Yang pertama adalah afiksasi, kemudian reduplikasi, kemudian perubahan inter, kemudian suplesi, dan modifikasi kosong. Afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Terdapat tiga jenis afiks, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Yang kedua adalah reduplikasi, merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar, baik sebagian maupun keseluruhan. Kemudian adalah perubahan inter. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Suplesi, perubahan bentuk secara suplesi, kata tidak mempersoalkan kuantitas melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, kini dan lampau. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.